Fakta Jemaat Minggu 11 Juli 2021. Kami menyampaikan selamat pagi dan shalom. Kami percaya kasih Tuhan selalu menyertai jemaat di setiap rumah. Mengawali kebaktian di saat ini, kami mohon perhatiannya terhadap warta jemaat. A. Kami menyampaikan selamat menikmati tambahan usia kelahiran dan pernikahan bagi saudara yang akan menjalaninya di Kudus Budi. Tuhan Yesus memberkati selalu. B. Informasi pelayanan. Kebaktian pagi ini dilayani oleh Pendeta Nyonya J.A. Adita Dias dengan menggunakan tata kebaktian di rumah minggu kedua. Nyanyian persiapan pelengkap hidup jemaat nomor 2. Bacaan Alkitab Amos 7 ayat 10 sampai 17. C. Informasi ini. Menghadapi realitasnya bahaya non-alam, yakni pandemi virus corona, maka kami sangat mengharapkan kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan, yakni menggunakan masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengkonsumsi vitamin, terutama ketekunan relasi dengan Tuhan. D. Ucapan duka. Majelis Jemaat menyatakan turut berduka cita kepada keluarga Matulesi Sahetapi atas berpulangnya suami, papa, opa, saudara terkasih Frederick Matulesi ke haribaan Bapa di Sorga pada hari Rabu 7 Juli 2021 di Rumah Sakit Dr. Lakumeter dan telah dimakamkan pada hari Jumat 9 Juli 2021 di TPU Benteng. Keluarga K atas berpulangnya mama, oma, oyang, saudara kekasih Sumiati Sukaini ke haribaan Bapa di Sorga pada hari Jumat 9 Juli 2021 di rumah kediaman dan telah dimakamkan pada hari Sabtu 10 Juli 2021 di TPU Benteng. Tuhan Yesus senantiasa menguatkan dan menghibur saudara yang berduka. E. Ucapan terima kasih. Kami menyampaikan terima kasih kepada setiap pribadi atau keluarga yang turut berpartisipasi bagi pekerjaan pembangunan fisik di dalam jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Demikian penyampaian warta jemaat di saat ini. Terima kasih dan selamat berkebaktian. Majelis Jemaat GPM Immanuel OSM, Pendeta Nyonya J.A. Adita Dias, Ketua, Penatua KDJ, Penjalan, Sekretaris. Jemaat dipersilakan berdiri dan kita melakukan PKJ nomor 2, mulia-mulia namanya. Mulia namanya.
Marilah saudara semua kita langsungkan kebaktian di pagi ini. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan, Roh Kudus yang membarui serta menghidupkan, damai sejahtera Allah menyertai keluarga-keluarga kita. Terpujilah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita hidupkan PKJ nomor 219 bait kedua dan ketiga. Mari kita mengaku dosa kita di hadapan Allah. Keluarga kita hidup oleh karena Tuhan yang telah menyatukannya. Namun kita sering menghadapi masalah yang membuat kurangnya rasa bahagia dan dihantui berbagai cobaan. Marilah kita memohon belas kasihan Tuhan dan mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Yang berulang-ulang
Ya Tuhan Allah kami tunduk di hadapan-Mu, mengakui segala kelemahan dan dosa kami. Ampunilah kami atas kealpaan, kekeliruan terhadap kekudusan rumah tangga yang Engkau bentuk ini. Ampunilah kami yang lemah dan lalai dalam tanggung jawab mendidik dan mendewasakan anak-anak kami. Naungilah kami dengan kasih-Mu, agar kasih sayang, hikmat, dan kebijaksanaan menerangi kehidupan rumah tangga kami. Karena kita telah mengaku dosa dengan sungguh di hadapan Tuhan, dengarlah berita pengampunan dari-Nya. Sekalipun dosamu merah seperti germisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kusumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Selaku tanda kesiapan kita untuk memperlakukan petunjuk hidup baru diistilahkan begitu. Karena itu, saudara-saudara, marilah kita saling mengasihi, sebab Allah telah lebih dahulu mengasihi kita
dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Ya, Pak
kasih, Shalom. Saya percaya bahwa sekalipun kita beribadah di tiap-tiap rumah, tapi kita tetap berkonsentrasi untuk membangun relasi dengan Tuhan, menandai bahwa kita meresponi seluruh kebaikan-Nya atas kehidupan yang terus kita jalani sampai dengan detik ini. Yang kedua, dengan beribadah atau berkebaktian di tiap-tiap rumah, kita mempersekutukan diri seorang dengan yang lain sebagai anggota keluarga. Kita saling menyadarkan, kita saling memberi ketersiuman bahwa ternyata berelasi dengan Tuhan mesti menjadi bagian yang esensi dari hidup ini. Ketika kita berhadapan dengan realitas terkini, teristimewa pandemi virus corona yang masih merebak. Di luar sana begitu banyak pilihan-pilihan hidup. Dan di saat kita tidak punya pegangan, kita bisa salah pilih. Ketika kita tidak punya kekuatan dan tidak punya daya serta energi, pasti kita salah pilih dan kita bisa jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Pasti kita akan bertanya kekuatan kita apa, pegangan kita apa. Saudara yang dikasihi, kita tidak mungkin mengandalkan dunia. Kita juga tidak mungkin mengandalkan kekuatan kemanusiaan. Kita juga tidak mungkin mengandalkan kekayaan kita, jabatan kita, posisi kita, kedudukan kita, kepintaran kita. Tetapi justru yang kita andalkan adalah kebenaran firman. Sebab kebenaran firman adalah Allah sendiri yang sesungguhnya akan menuntun langkah-langkah kehidupan. Dan sadarkah kita bahwa Dia selalu peduli dengan kita. Dia selalu melindungi kita. Dan Roh-Nya yang kudus selalu menggetarkan kita, agar kita menjadi orang-orang yang tetap siuman bahwa kehadiran kita di dunia ini adalah untuk menceritakan kasih-Nya. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bicara tentang kebenaran, bicara tentang keadilan dan kejujuran serta menyatakan, sekarang ini menjadi barang yang langka. Apalagi diperhadapkan dengan berbagai orientasi hidup dari sebagian orang. Mungkin juga orang-orang percaya ada di dalam. Entah itu orientasi untuk cari nama, orientasi untuk popularitas diri, orientasi untuk profit, dan seterusnya. Dan untuk menyatakan ya di atas yang benar dan tidak di atas yang salah, sekali lagi menjadi sesuatu yang sulit dan butuh resiko, butuh keberanian dari tiap pribadi. Karena itu saya ajak kita bersama untuk memahami apa yang terbaca di dalam kitab Amos tadi. Saudara yang dikasihi, nubuatan Amos terkait dengan situasi dan kondisi yang terjadi di Israel. Kondisi politik yang kacau balau,
kondisi sosial, ekonomi, di mana praktek-praktek ketidakadilan, ketidakjujuran, dan ketidakbenaran marak, menyebabkan orang miskin semakin miskin dan orang kaya semakin kaya. Para pemimpin semakin berada di atas sana, memakai jabatan mereka, memakai posisi dan kedudukan mereka untuk mengeruk kekayaan dan menelantarkan masyarakat kecil. Pada sisi yang lain, para imam adalah para imam Islam. Mereka bekerja untuk raja. Sekalipun raja salah, mereka tidak mempersalahkan. Mereka membenarkan. Dan kita bisa membayangkan situasi dan kondisi Israel pada saat itu. Padahal mereka adalah orang-orang pilihan. Mereka adalah umat Allah. Mereka adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Apakah Allah tinggal diam? Apakah Allah melakukan pembiaran terhadap situasi dan kondisi ini? Tidak, saudara-saudara. Allah punya kehendak bebas untuk memakai siapa saja, untuk menegur, untuk menasihati, untuk mengarahkan Israel. Sebab Allah mau mereka mesti diselamatkan. Mereka harus benar-benar menjadi umat kepunyaannya dan melakukan kehendak. Saudara-saudara, Amos adalah seorang pemetik buah ara. Dia juga adalah penggembala. Dan dia dipanggil untuk menyuarakan suara Allah. Ia berada di Israel Selatan dan dia harus bernubuat di Israel Utara. Bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang. Juga situasinya bukan situasi yang aman-aman, bukan situasi yang tentram, tetapi justru situasi yang kritis pada saat itu. Mau dikatakan demikian. Dan apa yang terjadi dengan Amos pada saat dia menyuarakan kebenaran Allah? Di dalam ayat-ayat bacaan justru dia ditolak, dia diusir, dia dibenci. Justru narasi-narasinya itu diputar balikan, direkayasa. Dalam situasi dan kondisi itu, saudara-saudara, apakah Amos mundur? Apakah dia apatis dan pesimis dan tidak mau lagi melakukan tanggung jawabnya, tugas suruhannya? Tidak. Tapi dalam situasi dan kondisi seperti itu justru ia terus menyampaikan kebenaran Allah. Ia dikata-katai pun ia tetap melakukan tanggung jawabnya sebab ia tahu ia harus melakukan kehendak. Saudara-saudara, di dalam ayat-ayat bacaan Imam Amasya, dia merasa kehadiran Amos bisa saja memudarkan popularitasnya. Dia merasa bahwa kehadiran Amos bisa saja jabatannya itu digeser.
Dia mengatakan Amos sebagai pelihat yang mencari makan di kerajaan di mana dia ada. Dan dia mengusir Amos. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, kondisi yang sangat berat, situasi yang sangat sulit. Tetapi apa respon Amos terhadap segala yang disampaikan Amos? Amos memperkenalkan identitas dirinya bahwa dia bukan nabi, bahkan tidak termasuk dalam golongan nabi. Apalagi Nabi Isa yang bekerja untuk raja yang pro raja sekalipun di dalam kesalahan raja. Melainkan dia ini seorang peternak, pemungut buah rambutan. Dan bagi Amos dia bekerja tanpa upah. Dia bekerja bukan untuk kepentingan dirinya, untuk keuntungan dirinya, tidak. Tetapi dia bekerja supaya Tuhan dimuliakan dan umat Allah dipulihkan dan dibaharui dan berbalik kepada Allah. Karena itu tidak segan-segan dia katakan bahwa dia mesti menyampaikan kebenaran itu. Dia harus menyuarakan nubuatan. Dan nubuatan Allah itu disampaikan. Tentang Israel. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus, apa yang dilakukan Amos berarti bagi kita. Sekali lagi, apa yang dilakukan Amos sangat berarti bagi kita. Apalagi di tengah berbagai kondisi-kondisi terkini. Orang tidak lagi bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Orang bisa membungkamkan kebenaran, dan sebaliknya bisa juga membungkamkan yang tidak benar. Orang sulit untuk membedakan, apalagi memutuskan. Karena itu kebenaran firman mengajak akan semua, ikutilah kehendak Allah. Jadikanlah firman Allah pegangan bagi kita. Suara Allah menjadi kekuatan bagi kita, menjadi sumber inspirasi bagi kita untuk memutuskan yang benar, yang adil dan yang jujur. Supaya kita pun juga berani untuk menyuarakannya di luar sana. Supaya kita pun berani untuk menghadapkan bagi dunia bahwa yang Allah mau seperti begini, bukan begitu. Yang Allah mau seperti begitu, bukan begitu. Mungkin hal yang gampang-gampang susah. Terkadang kita takut dicemooh, kita takut dilawan, kita takut dibenci, kita takut kehilangan sesuatu. Tapi sadarkah kita, Bapak dan Ibu, saudara-saudara, bahwa Allah itu pemberi kehidupan. Dia itu juga pemberi masa depan bagi kita. Artinya berbagai ketakutan dan kekhawatiran kita untuk menyuarakan yang benar, itu harus ditepis.
tatkala ada keraguan dan kekhawatiran kita untuk menyatakan yang salah kepada yang melakukan kesalahan. Ingatlah bahwa kita memiliki keberanian dan Allah memberi roh keberanian bagi kita. Jangan kita takut terhadap dunia, tapi takutlah kepada Allah. Apapun resikonya, sebab bukan saja Amos yang dipanggil dan diutus. Kita juga sebagai orang-orang percaya dalam berbagai kapasitas kita, peran dan tanggung jawab kita, di mana saja kita ada, entah itu di dalam keluarga, di ruang-ruang publik, termasuk di tempat-tempat kerja kita. Kita juga harus menjadi seperti Amos, yang mampu untuk mengkritisi sesuai dengan kehendak Allah, tanpa berorientasi kepada keuntungan diri, popularitas diri, dan seterusnya. Sekali-kali sulit. Karena itu kita mesti berdoa dan memohon kuasa Roh Kudus. Dan Yesus telah memberi contoh dan teladan yang baik bagi kita. Ia rela disalibkan, dan pada akhirnya ia menang. Kita juga adalah pengikut-pengikutnya. Kita juga adalah orang-orang yang percaya kepada. Dan karena itu, saudara yang dikasihi, marilah kita berusaha untuk menyampaikan kebenaran Allah dalam seluruh dimensi hidup kita. Marilah kita berusaha untuk menceritakannya, mengaktakannya, supaya Tuhan selalu dimasyhurkan. Bahkan lebih daripada itu, pasti kita diberkati, serta dunia ini dipulihkan oleh. Amin. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan sepanjang sejarah ini. Kita berkata demikian: Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita mensyukuri kasih Tuhan lewat persembahan syukur yang telah diberi. Mari kita berdoa. Kami bawa syukur kami kepada Tuhan lewat kebaktian minggu yang berlangsung di setiap rumah jemaat ya Tuhan Yesus, di mana saudara-saudara kami telah memberikan persembahan syukur kepada-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan yang telah diberikan oleh saudara-saudara terkasih ya Tuhan, untuk menopang pekerjaan Tuhan yang ada di dunia ini,
terkhusus dalam jemaat kami di sini ya Tuhan. Juga Tuhan memberkati setiap keluarga yang memberikan dengan sukacita. Tuhan memberikan mereka berkat berlimpah ya Tuhan, agar mereka hidup dalam berkelimpahan. Dan Tuhan tuluskan segala persembahan syukur ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus korban yang hidup, bagi Bapa di sorga, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita menyatu di dalam syafaat dan kita akan mengakhirinya dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama. Kita bersyafaat. Hanya karena kemurahan-Mu, hanya karena kasih dan cinta-Mu, hanya karena kepedulian dan perkenaan, kami ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, ya Yesus dan Roh Kudus, atas hari baru pemberian Tuhan, atas usbu baru perkenaan yang memberi bagi kami kesempatan untuk berelasi denganmu sekalipun di tiap-tiap keluarga. Sebab kami percaya bahwa rumah-rumah tempat kami diami pun telah menjadi rumah doa dan tahta Allah ada di sana. Dan kiranya terhisap di dalam kesadaran akan perkenaan dan kepedulian, kami menyembah dan menyatakan hormat kepadamu sambil memohon pengampunan atas setiap kesalahan dan dosa kami. Kami bersyukur kepada Tuhan atas kebenaran firman yang telah diperdengarkan. Kiranya Roh Kudus menyempurnakannya bagi setiap telinga yang mendengar, supaya kami diberi roh keberanian untuk menyampaikan kebenaran Allah, untuk menyampaikan yang benar di atas yang benar dan yang salah kepada yang salah, supaya kasih-Mu semakin diperluas dan kuasa-Mu semakin nyata. Kami datang kepada Tuhan sebagai pribadi, keluarga dan persekutuan. Kami mau bilang kepadamu Tuhan, kami membutuhkan Engkau. Kami butuh perlindungan-Mu. Dan kiranya kami selalu diajarkan untuk mencari Engkau. Kami selalu diajarkan untuk bergantung sepenuhnya kepadamu. Kami selalu diajarkan untuk menaruh harap kepadamu. Di tengah begitu banyak pilihan-pilihan hidup di tengah dunia ini yang terkadang membuat kami terjerat di dalamnya, yang terkadang membuat kami terpesona sehingga kami melupakan Engkau sebagai Sang Pemberi hidup. Tolonglah kami dan bantulah kami Tuhan, baik sebagai orang tua, sebagai papa mama, sebagai mereka yang sudah lansia, sebagai orang-orang muda, anak-anak, laki-laki maupun perempuan, mereka yang janda duda, yatim piatu, yang punya kebutuhan-kebutuhan khusus. Tuhan memberkati setiap kami. Kami taruh seluruh hidup kami untuk dikendalikan oleh-Mu ya Tuhan, supaya di usbu baru pemberian-Mu dan hari-hari hidup yang Engkau peruntukkan bagi kami, segala pikiran kami, perkataan-perkataan kami, dan setiap tindakan kami semata-mata menjadi kemasyuran bagi Tuhan, menjadi berkat bagi kami, tapi juga bagi dunia ini. Dengan segala aktivitas mendidik, membina, dan mendewasakan di tiap-tiap keluarga, Engkau hikmati kami, tetapi juga dengan setiap usaha dan kerja yang berkenan di hadapan-Mu, mengajarkan kami supaya kami bisa mengelolanya didasari rasa syukur kepada-Mu, agar kami berkecukupan bahkan berkelebihan. Mengajarkan kami supaya kami tidak egois terhadap berkat-berkat-Mu,
tetapi justru kami hidup berbagi seorang dengan yang lain. Kami juga berdoa menyerahkan orang-orang muda kami, anak-anak kami, sampai janin dalam kami. Masa tumbuh kembang mereka, masa-masa studi mereka, perjuangan mereka untuk memperoleh pekerjaan. Kami letakkan semuanya kepadamu sebab firman-Mu katakan, jangan melupakan Tuhan dalam setiap perencanaan, dan pasti mereka diberkati oleh Tuhan. Biarlah spiritualitas mereka terbentuk di dalam kasih-Mu, supaya mereka tidak melukai, tidak menyinggung-Mu, dan tidak menyakiti-Mu di masa-masa kemudaan mereka, sekalipun proses-proses pembelajaran masih saja berlangsung dulu. Kami berdoa, Tuhan memberkati mereka yang sakit, Tuhan memberkati mereka yang lemah, Tuhan juga memberkati mereka yang berduka. Engkau sebagai dokter yang agung, tabib yang benar, sanggup untuk memulihkan dan menyehatkan mereka yang sakit, baik di atas gara-gara kesakitan di rumah, tetapi juga di rumah-rumah sakit. Bahkan Engkau berikan kekuatan bagi mereka yang lemah, dan memberikan penghiburan serta penguatan bagi mereka yang berduka cita. Berkenan Engkau memberkati kami sebagai para pelayan jemaat GPM Immanuel dalam seluruh tanggung jawab untuk melayani. Kiranya komitmen untuk melayani selalu menghantui kami, supaya kami mau melakukannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kami berdoa memberkati juga badan-badan pembantu pelayanan di ini jemaat dalam seluruh tanggung jawab yang ada pada tiap-tiap mereka. Dan kiranya Roh-Mu yang kudus terus menuntun mereka, supaya komitmen untuk melayani dapat mereka lakukan secara optimal. Kami berdoa, Tuhan juga memberkati situasi dan kondisi terkini di dunia Indonesia, di Maluku teristimewa di kota Ambon, pandemi virus corona. Tuhan, kami sadar bahwa tanpa-Mu kami tidak mampu melakukan apa-apa. Bahaya non Allah yang mengkhawatirkan, yang menakutkan. Tapi satu hal yang mesti kami bilang, kami punya Tuhan yang luar biasa, yang kami imani dalam Yesus. Lindungilah kami Tuhan. Bagi mereka yang terpapar, kami mendoakan mereka supaya mereka dipulihkan dan disehatkan oleh, termasuk para medis, para tenaga relawan, Satgas, pemerintah dan gereja bahu-membahu untuk memutus mata rantai persebaran virus corona. Dan kiranya sebagai warga gereja dan warga masyarakat kami juga dapat mentaati protokol kesehatan, supaya kami pun terhindar dari sakit, dari kehancuran, karena Tuhan melindungi kami. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi. Dan kiranya kami belajar untuk mendekatkan diri kepada-Mu. Kami belajar untuk memprioritaskan Engkau Tuhan dalam seluruh aktivitas hidup yang kami jalani. Kami belajar untuk menghargai-Mu dan menghormati-Mu. Kami belajar untuk cinta kepada-Mu ya Tuhan, agar kami bisa menggeserkan segala yang tidak bermanfaat bagi hidup ini, dan supaya nama-Mu terus dimuliakan dan dimasyurkan. Kami berdoa Tuhan memberkati gereja-Mu,
secara institusi tetapi juga komunal, terlebih gereja Protestan Manado, dari arah sinodal sampai di jemaat-jemaat. Pemberkatan Tuhan menjadi bagian kami dalam seluruh tanggung jawab kami untuk menyatakan kesaksian, persekutuan, pelayanan, dan pemberdayaan kami. Kasih-Mu kami butuh, termasuk kami berdoa menyerahkan kami sebagai masyarakat bangsa dan negara ini. Pemerintah kami pun Tuhan berkati dengan iman, supaya dalam seluruh pengambilan keputusan dan kebijakan benar-benar bersumber dari Dia. Makasih Tuhan Yesus, kami berdoa, berkenan Engkau melindungi, menyertai kami dan menunggu keluar masuk kami di sepanjang uskup baru pemberian. Terpuji nama-Mu kini dan selamanya. Ini doa kami dan ini harapan. Kami menyampaikannya di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa secara bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhan yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara disilakan berdiri. Kita hidungkan PKJ nomor 264 bait pertama dan ketiga. Saudara-saudara kekasih, kebaktian yang kita lakukan akan segera usai. Namun kebaktian yang sejati nampak dalam hidup sebagai keluarga Allah yang rukun, harmonis, penuh sukacita dan rela berbagi dengan sesama. Juga peduli terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup. Untuk itu kinilah
terimalah janji penyertaan dari Allah. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Kita masuki satu sejenak. Saat teduh selesai, kebaktian selesai. Selamat hari Minggu, Shalom.